Yang saya hormati tentu saja bersama saya Bu Sekjen dan Pak Bendung serta pengurus DPP yang hadir. Yang saya hormati Ketua Panitia Hukum Nasional Riksdaker Ibu Dr. Irma Nur Santi dan jajaran, serta pengurus DPW PPNI Jawa Timur. Yang saya hormati Prof. Nur Salam, yang tentu Prof. Nur Salam juga dan tugas juga. Dan bersama ada sekretarisnya Pak Sutarno, Pak Asin, dan beberapa ketua DPW, wakil ketua DPW, dan tentu saja teman sejawatku yang saya cintai, ketua DPD PPNI se-Jawa Timur dan juga ketua DPK PPNI se-Jawa Timur yang berbahagia. Pertama-tama kita masih harus dan terus-menerus menunjukkan rasa syukur kita Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tetap diberikan kesehatan ya dan waktu luang kita pada masa sulit menghadapi pandemi ini ya, tapi kita tetap sehat ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini sudah divaksin ya, untuk bisa membantu mempercepat penanganan COVID untuk segera selesai dari bumi Indonesia yang kita cintai ya. Namun demikian, vaksin bukan satu-satunya jalan. Protokol kesehatan dan menjaga kesehatan diri juga sangat penting, terutama menjaga psikologis juga dan menjaga pikiran kita ya. Selalu berpikir positif. Ini menjadi juga penguat dalam daya tahan kita untuk melawan serangan virus dari luar tubuh kita. Teman sejawat yang katakan walaupun pada masa pandemi kita tetap terus berkarya. Kita sudah banyak melakukan hal-hal dalam pandemi ini ya, bahkan ada produk-produk yang kita keluarkan, ada pedoman APD, pedoman SAK, profesi kita keluarkan ya. Kemudian juga sebentar lagi adalah SOP nasional untuk keperawatan juga sedang difinalisasi. Dan beberapa hal yang kepentingan perawat. Nah itu di bidang Assalamualaikum. Dan juga di dalam pendidikan ini ternyata makanya itu Bu, kemarin saya itu bingung. Saya itu di dan merupakan sampaian dari teman-teman DPK, DPD, DPW kepada DPP ya. Ataupun kami juga saya itu posisinya itu di rumah kemarin. Ya, belum semua memang. Mudah-mudahan akan semua kita kunjungi. Tapi dalam pertemuan itu karena itu kan itu salah satu persoalan yang perlu kita hadapi terus banyaknya teman sejawat kita yang sudah bekerja di tahun 2020 pasien safety itu penunjang betul penunjangnya pada umumnya mereka sudah bekerja dan diterima di tempat kerja. Dan ini memberikan potensi masalah dan juga nggak apa-apa Bu, cuma nah itu tadi saya sih manut saja, makanya kan itu di manajemennya. Makanya kemarin itu saya di mau urut Jawa ceritanya mandek Bu lagi kalau saya pakainya gada ini nanti bentrok sama yang lainnya. Bahasanya di Pak Sandu kan saya mau pindah ke rumahnya orang lain Bu. Potensi kerja dan paling miris adalah biasanya ancaman terhadap masalah itu. Ini menjadi persoalan yang harus kita selesaikan. Nah, ini sudah lama mengusulkan persoalan ini untuk diselesaikan, dicarikan solusi kepada pemerintah. Ya 3 tahun lalu kita beberapa kali bersurat dan beraudiensi kepada Kementerian Pendidikan ini agar persoalan ini dibuatkan sebuah promosi agar kita dapat melayani anggota kita dengan baik dan mereka tidak mempunyai masalah.
Memang Pak Alfian Bahkan surat kemarin kita pas itu sudah periode beberapa kali mulai kita minta ngajar namanya Betul, jangan betul. khusus tentang di pengajuan kompetensi Java untuk itu para dipakai retaker nggak apa-apa. yang sudah bekerja. Tapi untuk membimbing di rumah sakit, Pak Alfian masih Dengan di berjalannya manajemen waktu, gitu kemarin kalau dari alhamdulillah pasien. Nah, sehingga beberapa misalnya kali pasien saya pertemuan begini dengan iki, argumentasi yang kan tadi kan dibilang Pak dan Alfian juga bahwa dia iki kegigihan apa ya teman-teman tim ya, prasyarat atau dia itu di pertengahan 2020 turunannya yang dari lalu manajemen kan pada Betul. saat itu. Betul. akhirnya kita Nah, misalnya di ini tak tulis ya, ini diamini manajemen oleh Kementerian Kesehatan keperawatan, juga, sedangkan nanti NTK seandainya ada masa dan aja beberapa pasien organisasi safety ya profesi tetap yang lain. dimasukkan ke sana Bahwa, gitu gimana? Untuk para Gimana Bu? retaker, Cuma saya tanya sih Bu, saya ini nanti karena kemarin saya ceritanya mandek itu gara-gara status mata kuliah buat ini. Iya wes. Yang saya ajukan apa Bu enaknya? boleh Kemarin itu saya dimintai sama Mbak Devita kan organisasi profesi tim admin yang bantu. Saya Mbak aku itu ceritanya betul, ceritanya juga jelas ya tak jok nih itu apa nih wong Pak saya tunggu. Anu mawon ini tadi juga sudah ini sekalian diskusi sama Bu Dika kok. Jadi Nggih. manajemen kemudian pemberian biasa, kesempatan perawatan paliatif sama kadar G. Nggih Bu. Juga Iya, Pak. Iya, mantap, Pak. Nggih, ini sekalian saya juga saya sampaikan ini saya sedang ikut yang PPNI yang retaker ini saya rekam Bu. Nanti kalau sudah saya upload di YouTube saya share linknya. Kayak gitu. Sekarang Bu Jawa Timur. Sekarang yang telah digariskan. Cuma, Bu. Kasih info nggih. Nggih, cuma ini ternyata kalau saya baca undangannya cukup sebenarnya bukan pendidikan nggak diikutkan sih Bu. Undangannya buat pengurus PPNI aja. Cuma ini tadi saya nggak tahu saya tetap di approve. Ini cuma saya rekam. Nanti kami dibojori Nggih. isinya nggih. Nggih Bu. Terkait rencana Nggih, nggih siap. Nggih, sami-sami. Salam. Itu tidak boleh, maka mereka tidak akan mengizinkan itu. Yang kedua syaratnya untuk pelaksanaan uji kompetensi penyelenggaraannya haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah uji kompetensi nasional dan global dan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, gitu. Nah, oleh karena itu ini menjadi syarat yang memang rumit dan harus kita tempuh ya untuk dua hal ini. Yang kedua ini. Nah, yang ketiga adalah tidak boleh biayanya melebihi biaya uji kompetensi nasional. Bahkan kalau perlu sangat ditekan. Nah, padahal pemerintah sendiri yang punya sumber daya sedemikian besar ya memungut dari calon uji juga cukup besar ya 275 itu ya. Betul. Kita tidak boleh lebih dan justru harus ditekan. Nah, ini syarat yang ketiga yang kita harus penuhi. Dan yang keempat ada himbauan untuk bekerja sama dengan organisasi atau asosiasi pendidikan. Nah, oleh karena itu dalam perjalanan waktu sejak Mei sampai dengan Desember yang lalu kita berusaha yang pertama adalah konsolidasi ya, dengan asosiasi institusi pendidikan dan tidak mudah konsolidasi ini ternyata masing-masing membawa kepentingan juga ya, tetapi kita kembalikan lagi bahwa ini kepentingan semua bahwa yang kita lakukan yang PPNI perjuangkan ini memang anggota PPNI tapi sesungguhnya adalah mereka adalah lulusan yang masih menggantung di institusi masing-masing ya. Jadi saya tekankan itu dan pada akhirnya alhamdulillah mendapat dukungan yang cukup signifikan dan cukup baik oleh AIDNI, AIPK, HPTKes dan APKESI. Jadi kita bisa berjalan. Nah, dalam waktu 6 bulan tersebut juga kita mengupayakan memenuhi syarat yang disampaikan tadi sehingga kita harus membuat model uji kompetensi sendiri ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mendapatkan sosialisasi tentang model uji kompetensi yang akan dilakukan oleh para sejawat-sejawat kita yang belum lulus uji kompetensi beberapa kali itu ya. Secara singkat bahwa uji kompetensi yang akan dilakukan nanti adalah uji kompetensi yang dengan menggunakan aplikasi yang kita kembangkan sendiri ya oleh PPNI. Kemudian di dalam aplikasi itu ada proses ujinya itu tidak langsung ujian, tetapi harus ada
mengikuti juga adalah belajar modul dalam kurun waktu untuk 2 atau 3 minggu. Selesai modul beberapa modul, yang di dalam modul itu ada soalnya. Dan setelah itu kita bersama-sama melakukan secara serentak uji kompetensi dengan aplikasi juga. Ya. Nah, PPN ini telah cukup banyak DPP, ya, artinya telah melakukan upaya-upaya termasuk mengeluarkan pembiayaan juga, mengembangkan aplikasi, mengembangkan modul, mengembangkan soal-soal modul, mengembangkan soal uji, ya, kemudian melakukan uji coba sistem, uji coba modul, ya, semua kita lakukan sesuai dengan kaidah-kaidah, melakukan koordinasi, komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, ini semua memerlukan biaya, dan kami sampaikan itu semua full ditanggung oleh PPNI atau belum oleh AI, Asosiasi Institusi Pendidikan, ya. Ini sampaikan kepada teman-teman, dan alhamdulillah pada akhirnya kita dapat pada sistem yang kita kembangkan. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada teman-teman semua harus memahami posisinya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa uji kompetensi yang kita lakukan ini berbeda dengan uji kompetensi yang dilakukan oleh kementerian. Nah, oleh kementerian itu yang dilakukan secara periodik setiap tahun itu adalah oleh Komite Nasional Uji Kompetensi, ya. Nah, sementara ini adalah ujian khusus untuk mereka yang tidak lulus sebelum 2020 Februari, ya. Dan ini dilakukan oleh siapa? Oleh panitia yang dibuat oleh organisasi profesi bersama AIB. Ya, jadi ada 2, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan salah tempat gitu, ya. Jadi yang kita urusi ini adalah yang tidak lulus beberapa kali itu, ya, yang kita urusi, ya. Dan teman-teman semua, saya berharap ini adalah kita semua menganggap ini sebuah kesempatan besar. Kenapa? Karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. Dan kesempatan ini belum tentu 2 kali diberikan oleh kementerian kepada kita untuk menyelenggarakan. Oleh karena itu, saya ingin sekali berharap bahwa proses yang 1 kali diberikan ini adalah merupakan kesempatan yang besar buat kita semua untuk melayani anggota kita, ya. Mari kita gotong royong untuk pelaksanaan ini, teman-teman semua. Apa bentuk gotong royongnya? Saya kira DPW, DPD, DPK dapat membantu proses ini nanti dalam hal 1, bagaimana mensosialisasikan lebih jauh lagi kepada seluruh anggota yang belum lulus. Kalau bisa jangan ada yang ketinggalan, Bapak Ibu. Karena saya belum tahu nanti kita dapat kesempatan lagi nggak menyelenggarakannya, ya. Kalau bisa 1 gerbong ini langsung seluruhnya bisa teruji, ya. Jangan ada yang tertinggal, ya, sehingga kita bisa punya visi sebenarnya, Bapak Ibu. DPP dan juga DPW tentu saja sangat setuju, mungkin DPD, ya, bahwa kita harus selesaikan di tahun 2021 ini seluruh yang belum lulus harus sudah lulus. Nah, ini tekad kita. Nah, jadi kita tidak mau menginjak tahun 2022 itu masih ada persoalan-persoalan uji kompetensi yang tertinggal, ya, sebelum pelaksanaan exit exam dilakukan, ya. Jadi ini adalah tekad kita bersama. Oleh karena itu saya memerlukan dukungan, dorongan, dan tentu partisipasi teman-teman semua, khususnya di tingkat DPW, DPD, dan DPK. Dukungan yang lain yang barangkali kami harapkan nanti setelah ada peta pesertanya, kemudian kita tentukan tempat-tempat uji kompetensinya. Mohon kiranya dapat berkoordinasi DPW, DPD, dan DPK untuk menentukan tempat uji kompetensinya, ya. Gitu Pak Hasim, ya. Ada Pak Hasim soalnya depan saya. Pak Hasim, Pak Mistarno. Menurut kami tentang uji punya peluang tidak berbiaya. Kalaupun ada biayanya paling sedikit lah, ya. Nah, kenapa? Karena kita menggunakan jaring DPK, ya. Misalnya kalau ada di daerah Sumeneb, itu masih beberapa gitu, ya, di daerah Madura misalnya, di tengah apa ya Pak hasilnya, di tengah Madura itu Bangkalan ke arah barat, Sumeneb ujung, ya, ujung utara, ya. Jadi kira-kira gitu, ya. Jadi
mungkin teman-teman Madura akan berpusat pada satu atau dua DPK di rumah sakitnya. Nah, DPK-nya bisa meminjam aula rumah sakit. Ya, saya kira kalau meminjam rumah sakit kan tidak perlu berbayar. Nah, kita DPK kan, DPK ya. Nah, kalaupun berbayar juga tidak terlalu banyak. Atau teman-teman yang di wilayah mungkin ada juga di wilayah barat, saya contoh Madura lagi, di Bangkalan ada Mas Hasim, ya, DPK-nya bisa menggunakan ruang kelas, salah satu ruang kelas yang ada di Stikesnya Mas Hasim, gitu ya. Jadi saya kira ini sangat-sangat bisa dimungkinkan sekali untuk kita dapat mensukseskan itu. Jadi itu salah contoh koordinasi kita nanti pada saat penyelenggaraannya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira mari kita jadikan momentum untuk untuk uji kompetensi khusus ini sebagai satu momentum untuk menjadi amal soleh kita. Karena apa? Karena kita dapat dengan keseriusan kita, kesungguhan kita dapat menyelesaikan kesulitan orang lain, terutama sejawat-sejawat kita. Jadi ini yang saya mau ajak kepada kita semua. Kalau ada masalah-masalah, ya diperbincangkan, ya dikomunikasikan, dikonsultasikan, kita carikan solusi. Tidak untuk disebarluaskan, apalagi dicaci maki gitu ya, atau didiskusikan atau dihujat. Karena apa? Karena ini untuk kebaikan anggota kita kok. Ya, tidak ada perspektif yang lain, tidak ada tujuan yang lain, semata-mata untuk menyelesaikan persoalan mereka. Ya, oleh karena itu saya berharap kita semua dapat berperan di dalam kegiatan uji kompetensi ini. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Selamat melaksanakan sosialisasi, dan ini sosialisasi pertama. Kita akan lanjutkan sosialisasi yang lebih teknis nanti di berikutnya. Dan para semua ternyata ingin sekali mensukseskan kegiatan ini dengan tujuan tahun 2021 mereka yang tersangkut dengan uji kompetensi ini bisa kita selesaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Prof Nur sudah apa, Bang? Oh, Prof Nur Salam baru masuk. Prof, saya alami dulu tadi. Ya. Halo Prof Nur. Baik Pak Halim, terima kasih atas paparannya, arahannya, sehingga kita semua mendapat kejelasan tentang uji kompetensi nasional khusus bagi Witaker ini. Cukup gamblang dijelaskan oleh Bapak Ketua Umum. Terima kasih. Bapak, Ibu, teman sejawat yang kami hormati, pengurus DPW, DPD, dan DPK se-Jawa Timur, kita akan masuk ke dalam sosialisasi yang inti akan dimulai dengan Bapak Dr. Sigit Mulyono dengan menyampaikan alur pelaksanaan uji kompetensi ini seperti apa. Kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan bagaimana aplikasinya. Ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Budiono. Dan di akhir nanti akan disampaikan tentang halo? Cukup jelas saudara saya? Ya, tentang tutorial. Ya, tentang tutorial yang akan disampaikan nanti oleh Pak Rohman di akhir. Saya berikan waktu kepada Bapak Sigit, Bapak Agus, dan Bapak Rohman untuk 1 jam. 60 menit ya, atau 1 jam. Nah, kita hanya punya waktu 2 jam. Mudah-mudahan cukup untuk bisa mengetahui secara keseluruhan tentang mekanisme uji kompetensi ini. Baik, saya persilakan Bapak Dr. Sigit dan juga Pak Agus. Baik, terima kasih Ibu MC kita ini ya, Ibu Yeti ya, luar biasa Ibu Yeti ya, sampai apa ya yang luar biasa.
Nah, saya sampai saat ini tidak berubah nih Bu Yeti ya. Dari dulu saya kenal Bu Yeti dari mahasiswa ya, menjadi MC yang ulung. Ya. Ada aja. Terima kasih Pak Sigit. Ya, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih ya pada Bapak Ketua kita nih ya, Bapak Arif Fadilah yang luar biasa, Bapak Dr. Ali Fadilah ya, yang terus berjuang memperjuangkan rekan sejawat ya, yang pada hari ini betul-betul karya luar biasa ya dari kita semua ya, Bapak diinisiasi oleh Bapak Ketua untuk bisa menyelesaikan masalah besar PTKR ini yang jumlahnya kalau nggak salah 30 ribuan lebih lah gitu. Yang ya, dan selanjutnya yang saya hormati Bapak Apri ya, Bendahara Umum, dan Ibu Mustika Sari, yang saya hormati pula Ketua DPW Jawa Timur Bapak Profesor Nur Salam ya. Tadi saya lihat muncul sebentar ya Bapak Profesor Nur Salam, dan juga Ketua PD Jawa Timur, DPK ya seluruh Jawa Timur yang belum saya satu persatu. Kalau saya lihat di fotonya ini ya, di gambarnya ada yang sedang bekerja, ada yang sedang dari mobil ya, yang sangat antusias untuk bisa mendengar sosialisasi Hukomnas versi Republik. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, rekan sejawat ya, salam PPNI, salam semangat. Saya ingin menjelaskan bagaimana alur pelaksanaan RPKR ini. Ya, belum sebelumnya saya sampaikan ya, apa yang disampaikan Bapak Ketua tadi bahwa hukum untuk RPKR ini berbeda dengan hukum sebelumnya ya. Kenapa berbeda? Ya karena kita tahulah ya, RPKR ini kan rekan lulusan yang berkali-kali ya, tidak lulus hukum ya, sehingga kadang-kadang mereka itu lupa kampus ya, lupa lagi konsep teori, lupa lagi ilmu ya. Walaupun mereka betul-betul sudah bekerja ataupun yang belum ya, sehingga dalam rancangan hukum PTKR ini kita dekatkan kembali kepada keilmuan keperawatan. Jadi sebelum mengikuti ujian hukum PTKR ya, kan lulusan diminta untuk membaca melalui modul-modul dan kuis-kuis yang akan didesain. Ya. Semoga dengan cara-cara ini kaidah-kaidah ujian kompetensi bisa ditingkatkan ya, kemudian pemahaman ilmu juga bisa dipelajari kembali sehingga rekan sejawat yang baru lulus ini bisa lulus hukum. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa hukum khusus RPKR ini dilaksanakan secara online melalui aplikasi komputer based test atau dengan istilah CBT, di mana setiap peserta akan menilai kemampuan dan kompetensinya dengan menjawab soal yang telah ditentukan bersama oleh organisasi profesi, organisasi pendidikan, dan PTKes. Ya. Nah, tentunya soal-soal online dikerjakan secara serentak dan bersamaan tempat peserta masing-masing peserta. Nah, ini istimewanya bahwa ujian ini akan didesain di tempat dekat dengan RPKR ini. Ya. Tidak perlu lagi terbang ke pusat ya, ke provinsi maupun ke Jakarta. Ya. Nah, sebelum menghadapi hukum, peserta menjalani persiapan dengan belajar modul dan latihan soal. Inilah yang dikatakan Pak tadi bukan hadiah, ya, tapi upayakan belajar kembali. Nah, kalau kita lihat alurnya sepertinya rumit, ya, tetapi sebenarnya kalau kita simak satu persatu ya sudah normal lah, kayaknya kita mengikuti suatu ujian hukum yang sebelum kita lakukan ya. Namun RPKR ini data perlu kita bridging, kita matchkan dengan data-data tinggi ya. Jadi langkah pertama adalah menyiapkan dokumen ya, di mana peserta harus menyiapkan copy dokumen berupa image ya, bisa JPEG, bisa PNG, dari foto
berwarna ukuran 4x6, KTP, ijazah, dan juga transkrip nilai. Yang masing-masing itu ukurannya maksimal adalah 300 kilobyte. Nah, setelah kita siapkan, ya, kemudian mulailah pendaftaran peserta UKOM. Ya, peserta mengisi form pendaftaran yang disiapkan secara online oleh PPNI. Ya, ini alamatnya adalah http e-learning PPNI INA Organization. Ini saya kira karya luar biasa ya, karya besar PPNI untuk bisa menyelesaikan masalah perawat retaker ini ya. Dan juga kalau ini bisa kapasitas PPNI meningkat ya setara lah kalau terkait dengan pendidikan atau dengan Kementerian Pendidikan yang bisa mendesain ujian ini. Kemudian selanjutnya setelah mendaftar tolong cek email. Ya, saya kira ini biasa juga terjadi pada saat kita mendaftar di tempat selain retaker ya. Cek email untuk bisa melihat kode verifikasi pendaftaran di inbox. Nah, kadang-kadang ada di spam ya, karena kalau komputernya kita ada antivirus itu mungkin dikira virus ya, masuk spam. Tolong dicek di spam, kemudian konfirmasi kode pendaftarannya ada di email yang terkirim tadi. Selanjutnya adalah mulai pembayaran. Ya. Nah, calon peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran, yakni sudah diakomodasi dengan teknologi digital e-money ya, digital e-banking ya. Sehingga dengan mudah lah kita melakukan pembayaran melalui transaksi digital. Ya. Setelah itu baru nanti akan ada verifikasi data calon peserta. Nah disinilah kita kemarin untuk bisa mengakomodir ini kita meeting dengan pusat data ya, Komnas ya dengan Dikti tentunya agar peserta retaker ini datanya bisa di bridging dengan kegiatan UKOM retaker ini sehingga verifikasi data calon peserta UKOM oleh panitia penyelenggara UKOM bisa segera diverifikasi ya, sehingga tidak terlalu sulit seharusnya. Kemudian login sebagai peserta dan mulai belajar modul. Ini Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan bahwa peserta didekatkan kembali dengan keilmuan keperawatan ya. Karena barangkali ya ada sudah lupa dengan kampusnya sehingga dan juga bukan melakukan hadiah ya. Karena di dalam modul-modul ini peserta bisa belajar, mengerjakan soal ya. Kemudian setelah lulus satu pindah ke bidang lainnya ya, KMB, maternitas, komunitas, jiwa dan sebagainya. Dibuat dalam bentuk modul-modul. Nah, inilah yang saya katakan in model pembelajaran sekarang secara daring ya. Saya juga pernah ikut ya dengan metode ini. Kalau kita bilang asik ya asik, kalau kita repot ya harus demikian gitu ya, supaya kita bisa mahir kembali. Di dalam modul itu ada latihan soal ya, yang setelah kita baca modul latihan soal, peserta latihan berdasarkan bidang keilmuannya ya. Nah setelah itu setelah lulus ya melalui soal yang telah dipersiapkan tadi, mulailah konfirmasi melalui UKOM. Ya. Setelah peserta menyelesaikan pembelajaran modul, peserta diminta untuk melakukan konfirmasi pendaftaran melalui UKOM. Ya, inilah kita masuk kepada ujian yang sesungguhnya ala retaker. Ya. Setelah itu cek email akun UKOM. Jadi seperti biasa kita melakukan ujian UKOM. Cek email akun peserta, UKOM di inbox atau spam. Ya, selanjutnya login peserta UKOM di alamat URL yang telah disediakan ya, UKOM PPNI INA Organisasi. Jadi UKOM yang sekarang ini ada PPNI ya INA karena PPNI diminta untuk bisa mengorganisir kegiatan besar ini. Silakan ya, terakhir silakan mengajar UKOM setelah mengerjakan soal UKOM ya. Demikianlah alur secara singkat. Nah, selanjutnya setelah detail Bapak Agus akan menyampaikan bagaimana sesungguhnya secara detail ya. Kami persilakan Pak Agus. Ya, Pak Agus ini develop IT ya, sehingga beliau bisa menjelaskan dengan detail. Silakan Pak Agus. Saya izin stop saya sempat. Baik, terima kasih Pak Sigit atas kesempatan kepada saya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPP PPNI, yang saya hormati Ibu Sekretaris Jenderal DPP PPNI, dan yang saya hormati
Bapak Bendahara Umum DPP BPNI, dan tak lupa juga saya hormati seluruh panitia UKOM Retaker dan seluruh pengurus DPW, DPD, dan DPK se-Jawa Timur. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terkait dengan proses penggunaan aplikasi UKOM Retaker yang tadi sudah disampaikan terkait dengan alur mekanisme mengikuti UKOM Retaker. Baik itu dari proses pendaftaran, kemudian proses pembayaran, dilanjutkan dengan verifikasi oleh pihak panitia pusat, kemudian peserta bisa mengikuti pembelajaran modul dan mengisi latihan soal modul sampai mengikuti ujian UKOM sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi ketika disampaikan oleh Pak Sigit terkait dengan alur mekanisme peserta UKOM, ada beberapa hal yang perlu disiapkan saat si peserta melakukan pendaftaran. Jadi yang perlu disiapkan adalah dokumen. Yang pertama adalah foto berwarna ukuran 4x6, kemudian soft copy KTP, soft copy ijazah, kemudian soft copy transkrip nilai. Masing-masing dokumen memiliki ukuran maksimal yaitu 300 KB dan dalam bentuk image atau JPG maupun PNG. Nah, dokumen ini dipersiapkan sebelum yang bersangkutan melakukan pendaftaran. Kemudian untuk alur pendaftarannya sendiri, Bapak Ibu sekalian, si calon peserta bisa membuka browser dan bisa menggunakan Google Chrome maupun Opera dan Firefox. Kemudian peserta bisa mengetikkan alamat URL-nya di alamat https learning.bpni-ina.org. Kemudian setelah terbuka websitenya, maka si peserta bisa melakukan pendaftaran dengan cara mengklik tombol daftar pada sisi kanan atas pada website. Setelah diklik, maka akan diarahkan kepada form untuk melakukan cek status kepesertaan. Jadi yang tadi disampaikan Pak Sigit bahwa aplikasi UKOM Retaker ini sudah diintegrasikan dengan data PDD, sehingga nanti proses verifikasinya akan jauh lebih mudah bagi panitia. Nah, untuk melakukan pengecekan status pesertaan ini, peserta bisa memilih jenjang pendidikannya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengisi nama perguruan tinggi, kemudian pilih program studinya dan ketikkan atau masukkan nomor induk mahasiswanya. Setelah semua komponennya terisi dengan benar, maka peserta bisa klik tombol cek status untuk melihat data apakah sudah terdaftar di PDDikti atau belum. Apabila datanya ditemukan di PDDikti, maka yang bersangkutan untuk data pendaftarannya sebagian sudah terisi secara otomatis. Namun apabila datanya tidak ditemukan, nanti yang bersangkutan bisa melakukan pendaftaran secara manual. Memang memungkinkan bahwa data itu tidak ditemukan, sehingga kami memberikan solusi yang bersangkutan tetap bisa mendaftar secara manual. Nah, ketika sudah diklik tombol cek status, maka tahapan selanjutnya akan diarahkan kepada pendaftaran peserta. Nah, pendaftaran peserta ini untuk nama dan nomor induk mahasiswa ini sudah otomatis terisi, Bapak Ibu sekalian. Jadi si calon peserta tinggal mengisikan alamat email, password, nomor telepon, dan nomor WhatsApp. Kemudian setelah diisi lengkap pada bagian daftar peserta ini, si calon peserta bisa mengeklik tombol selanjutnya. Setelah mengeklik tombol selanjutnya, maka akan diarahkan kepada form identitas diri. Pada form identitas diri ini untuk data tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin ini sudah otomatis terisi. Jadi untuk komponen 3 ini sudah secara otomatis terisi, diambil dari data PDDikti. Kemudian calon peserta hanya melanjutkan untuk mengupload foto diri ukuran maksimal 300 KB, kemudian jenisnya berupa image atau gambar, bisa
DPG maupun PNG, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan alamat tinggal, memilih provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan kode pos. Setelah itu dilanjutkan dengan upload KTP. Ini juga ukuran maksimalnya adalah 300 KB. Dan selanjutnya adalah memasukkan atau mengetikkan nomor NIK-nya atau nomor KTP-nya. Setelah di form identitas diri ini sudah semuanya diisi dengan benar, maka peserta atau calon peserta bisa mengklik tombol selanjutnya yang akan ditampilkan form terkait dengan institusi pendidikannya. Nah, untuk form institusi pendidikan ini, untuk nama perguruan tinggi, jenis program studi, kemudian mengikuti UKOM berapa kali dan IPK-nya berapa, itu sudah secara otomatis terisi oleh sistem. Kemudian yang bersangkutan tinggal melanjutkan untuk upload ijazah dan transkrip nilai dari masing-masing dokumen itu juga maksimal ukurannya adalah 300 KB. Nah, setelah itu yang bersangkutan atau calon peserta bisa klik tombol selanjutnya sehingga akan diarahkan kepada form alamat tempat kerja. Nah, terkait dengan form alamat tempat kerja ini bersifat opsional dan bagi teman-teman peserta atau calon peserta yang memang belum bekerja itu boleh dikosongkan. Namun terkait dengan komponen data keamanan ini ada jawaban matematika sederhana. Ini bisa penjumlahan, bisa perkalian ataupun pengurangan. Ini wajib diisi sebagai kode keamanan. Jadi seperti contoh pada layar bahwa di sini ada penjumlahan 12 tambah 3 sama dengan 15. Kemudian klik register. Apabila sudah di submit atau diklik tombol registernya, maka nanti akan muncul notifikasi pendaftarannya berhasil dan yang bersangkutan atau calon peserta untuk diarahkan untuk mengecek ini. Karena sistem akan menerbitkan atau memberikan notifikasi kode pendaftaran melalui email pendaftaran. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian kode verifikasinya. Kode verifikasi ini dimasukkan nanti saat ketika verifikasi email pendaftaran. Jadi bisa langsung diklik ini kemudian dimasukkan atau nanti bisa langsung dimasukkan ke verifikasi email. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian, tinggal kode verifikasinya dimasukkan kemudian klik kirim. Setelah diklik kirim, maka si anggota si calon peserta ini bisa memulai login ke dalam aplikasi. Nah, caranya untuk login ke aplikasi, peserta bisa klik tombol login pada sisi kanan atas website, kemudian yang bersangkutan bisa memasukkan email pendaftarannya dan password yang sudah diklik secara mandiri oleh si peserta, kemudian tinggal klik tombol login. Setelah klik tombol login, maka si calon peserta tadi akan diarahkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini akan ditampilkan rincian pembayaran. Nah, nominalnya sebesar 150.000, kemudian untuk melakukan pembayarannya, yang bersangkutan atau peserta bisa klik tombol lakukan pembayaran. Nah, ketika sudah diklik lakukan pembayaran, maka si calon peserta akan diarahkan untuk memilih channel virtual account bank pembayarannya. Di sini ada 4 channel bank pembayaran virtual account-nya, di antaranya ada Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Arta Graha, dan Bank CMB Niaga. Nah, setelah dipilih salah satu dari channel virtual account bank pembayaran ini, kemudian diklik lakukan pembayaran, maka akan ditampilkan detail pembayarannya. Serta di sini ada nomor virtual account pembayarannya, kemudian nama pembayarannya, jadi sini nanti akan IPM untuk PNI, kemudian total bayarnya sebesar 150. Nah, untuk masa berlaku virtual account pembayaran ini adalah 1 kali 24 jam dari saat dikliknya virtual account tersebut. Jadi mohon diarahkan bahwa nanti calon peserta untuk segera melakukan pembayaran agar tidak expired. Kemudian terkait dengan tata cara pembayaran sendiri juga sudah disajikan di dalam aplikasi
baik itu tata cara pembayaran menggunakan mobile banking maupun menggunakan atau melalui ATM. Nah, nanti kami akan jelaskan lebih detail bagaimana cara melakukan pembayaran melalui mobile banking ataupun melalui ATM. Kemudian di sini kami simulasikan bagaimana melakukan pembayaran menggunakan mobile banking Bank Mandiri. Tentunya si calon peserta ketika ingin melakukan pembayaran menggunakan mobile banking Bank Mandiri, tentunya yang bersangkutan harus login terlebih dahulu untuk masuk ke aplikasi mobile banking. Kemudian di situ nanti ada menu bayar, bisa diklik menu bayarnya. Kemudian yang kedua adalah pilih multi payment. Kemudian langkah ketiga yaitu diklik buat pembayaran baru. Kemudian langkah keempat yaitu mengetikkan nama jasa payment gateway. Memang kebetulan aplikasi Ukom Retaker ini menggunakan jasa payment gateway IPayMu. Tinggal ketikkan saja IPayMu. Kemudian setelah ditampilkan tinggal diklik. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan nomor virtual account pembayaran tadi. Ya. Kemudian setelah dimasukkan nomor virtual account pembayarannya, dilanjutkan dengan mengisi nama pembayarannya, kemudian dilanjutkan dengan mengisi jumlah nominal pembayaran sebesar 150 tadi. Kemudian di bagian terakhir, si peserta akan diminta untuk memasukkan MPIN mandirinya. Setelah berhasil melakukan pembayaran, maka aplikasi mobile banking akan menerbitkan bukti pembayaran si calon peserta. Nah, ini tadi adalah simulasi menggunakan mobile banking. Nah, selanjutnya di sini akan kami simulasikan mekanisme pembayaran melalui ATM. Namun di sini mekanismenya adalah pembayarannya beda bank. Jadi kami mensimulasikan menggunakan pembayarannya menggunakan ATM BNI, namun virtual account yang akan dibayarkan yaitu dari bank CMB Niaga. Nah, tentunya pada aplikasi ATM ini sedikit berbeda dengan mobile banking. Jadi di sini ketika yang bersangkutan sudah mengakses ATM, di situ di tampilan awal itu ada menu transfer. Yang pertama tinggal klik tombol pakai transfer, kemudian pilih tombol dari rekening tabungan, dan langkah yang ketiga klik ke rekening bank lain karena memang tujuannya yang akan dibayarkan dari nomor virtual account dari bank lain, yaitu dari CMB Niaga. Setelah ini diklik Bapak Ibu sekalian, maka akan ditampilkan si calon peserta ini untuk diarahkan untuk memasukkan nomor kode bank yang dituju, kemudian diikuti dengan nomor rekening tujuan atau nomor virtual account-nya. Jadi kebetulan kalau untuk si MD Niaga adalah nomor kode banknya adalah 022, kemudian baru diikuti nomor virtual account-nya. Sudah dimasukkan dengan benar dan dipastikan benar, kemudian tekan tombol bagian tekan jika benar, kemudian baru memasukkan jumlah nominal yang ingin dibayarkan. Setelah itu tekan tombol pada bagian tekan jika benar, kemudian si calon peserta akan diminta untuk memasukkan nomor referensi. Ini bisa diisi dengan nomor virtual account pembayarannya. Kemudian setelah itu si calon peserta bisa tekan tombol pada bagian tekan jika benar. Kemudian tahap selanjutnya dari layar ATM akan ditampilkan inquiry pembayaran si calon peserta. Itu berupa informasi bahwa data yang akan dibayarkan mohon dipastikan bahwa nomornya benar, penerimanya benar, dan jumlah nominal yang akan dibayarkan benar. Nah, apabila itu sudah dipastikan benar, si calon peserta bisa tekan tombol pada bagian tekan jika iya. Kemudian mesin ATM akan mengeluarkan atau mengprint hasil bukti bayar. Nah, terkait dengan bukti bayar ini, memang aplikasi tidak meminta untuk mengupload. Artinya si peserta tidak perlu lagi mengupload bukti bayar karena memang aplikasi Ukom Retaker ini sudah terintegrasi dengan payment gateway-nya dengan pihak banknya. Artinya begitu peserta melakukan pembayaran, status pembayarannya ini langsung terupdate secara otomatis. Gitu, Bapak Ibu. Namun kami juga mengimbau
untuk bukti bayar ini tetap disimpan. Apabila nanti ada transaksi yang mungkin gagal callback, itu bisa disampaikan ke kami sebagai dasar kami untuk melakukan klaim kepada pihak PNJ atau dari dengan bank tersebut. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian mekanismenya dari proses form pendaftaran, kemudian melakukan pembayaran, kemudian setelah melakukan pembayaran ini tentunya sesuai dengan alur yang disampaikan ke Pak Sigit tadi ya, bahwa alur setelah melakukan pembayaran adalah proses verifikasi. Nah, proses verifikasi ini dilakukan oleh panitia ujian hukum detektor awal. Setelah diverifikasi berdasarkan syarat dan ketentuannya yang bersangkutan memenuhi sebagai peserta, maka yang bersangkutan atau peserta tadi bisa login sebagai peserta, ya, dan artinya sudah bisa memulai nantinya bisa melakukan pembelajaran modul dan mengisi latihan soal. Namun, jika calon peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai peserta UKOM terkhusus, maka biaya pendaftarannya akan dikembalikan oleh panitia. Adapun mekanisme untuk pengembalian biaya pendaftaran tersebut, panitia akan menghubungi calon peserta terlebih dahulu. Kemudian calon peserta akan diarahkan untuk mengisi form pengajuan pengembalian biaya, kemudian panitia akan mengembalikan biaya pendaftaran tersebut. Nah, itu mekanismenya bagi peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran, maka biayanya akan dikembalikan. Kemudian yang selanjutnya adalah alur pembelajaran modul peserta. Jadi bagi peserta yang sudah diverifikasi oleh panitia UKOM, maka yang bersangkutan sudah bisa login ke dalam sistem dan bisa mengakses modul pembelajaran. Nah, langkahnya Bapak sekalian, si peserta bisa membuka browser, yaitu bisa menggunakan Chrome ataupun Firefox. Kemudian si peserta bisa mengetikkan kembali alamat URL-nya di alamat https learning.ppni-ina.org. Kemudian setelah halaman websitenya terbuka, yang bersangkutan atau calon peserta bisa klik tombol login untuk memasukkan email dan passwordnya yang sudah dimasukkan email dan passwordnya yang sudah diklik tadi. Selanjutnya adalah klik tombol login, maka calon peserta atau peserta akan diarahkan ke halaman private areanya peserta. Jadi halaman private ini hanya bisa diakses oleh peserta pendaftaran yang sudah diverifikasi oleh si panitia, ya, artinya sudah memenuhi syarat dan sudah melakukan pembayaran. Nah, di halaman petunjuk teknis terkait dengan modul pembelajaran ini, di bagian paling bawah ini ada konfirmasi persetujuan yang harus diceklis oleh si peserta, kemudian menekan tombol lanjut. Jadi diceklis kemudian klik tombol lanjut untuk menuju ke halaman modul, masuk ke halaman modul. Nah, pada bagian halaman modul ini ada 4 bagian Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan navigasi modul pembelajarannya. Ini nanti kalau kita lihat berdasarkan gambarnya ini sekuen, artinya berurutan. Jadi pembelajarannya ini harus berurutan, tidak boleh acak ya. Dan nanti untuk mengisi bidang ilmu yang lainnya, syaratnya bidang ilmu harus dinyatakan lulus atau memenuhi syarat kelulusan. Nah, di bagian kedua itu ada modul pembelajaran, jadi di bagian inilah nanti peserta bisa melakukan download materi. Kemudian bagian ketiga ini ada ujian latihan modul. Mulai dengan latihan soal modul itu nanti tinggal diklik di icon ini untuk mengikuti latihan modul. Kemudian di bagian yang keempat ada hasil ujian latihan. Jadi nanti setelah mengisi atau memulai latihan modul, apabila hasilnya lulus ataupun gagal, itu nanti akan ditampilkan di bagian ujian latihan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi untuk memulai melakukan pembelajaran oleh peserta bisa klik tombol pada kolom download, jadi ikon pada tombol. Kebetulan untuk
modul belajar KMB ini disediakan 4 materi yang bisa dipelajari oleh peserta. Ketika ini sudah diklik, maka akan ditampilkan materi pembelajaran sesuai dengan ilmunya dan pembahasan materinya. Nah, kemudian ini setelah ditampilkan ini dalam bentuk PDF, kita bisa download, kemudian dipelajari, kemudian langkah selanjutnya yang bersangkutan atau peserta ini bisa mulai mengisi soal latihan modulnya. Jadi untuk memulai latihan soal ini ada di bagian latihan modul, kemudian di bagian kolom mulai latihan, tinggal diklik saja. Setelah diklik maka akan ke jendela baru prosesnya, terus jendela baru. Apakah soal saya masih terjelas ya, Pak? Mohon izin. Masih termonitor jelas. Baik, Cukup baik, jelas, Pak. Baik. Setelah diklik dan loading ke jendela baru di browser, maka peserta akan diminta untuk mengklik tombol. Kemudian setelah diklik tombol latihan modul atau latihan soal modul. Nah, pada latihan soal modul ini ada beberapa bagian yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan indikator waktu yang warna biru pada pojok kanan atas. Ini adalah indikator waktu yang disediakan oleh panitia untuk pengerjaan modul. Jadi nanti di waktu ini akan, kemudian di bagian bawahnya ini ada halaman soal. Jadi di sini ada navigasi soal yang bisa Bapak Ibu sekalian pantau dari soal mana saja yang sudah dikerjakan berdasarkan warna indikator di bawahnya. Yang warna hijau ini terjawab, yang merah ini adalah tidak terjawab. Kemudian kalau ada soal yang memang masih ditandai, ini nanti akan terlihat halaman soal. Soal ini akan terlihat. Kemudian pada sisi kiri ini ada pertanyaan dan jawaban. Nah, mekanisme untuk menjawab pertanyaan soal ini tinggal yang bersangkutan dan peserta memilih jawaban yang diinginkan. Kemudian klik tombol simpan dan nanti yang sudah dijawab atau jawaban dari soal yang sudah dijawab tadi. Kemudian akan dilanjutkan ke soal berikutnya. Jadi klik tombol simpan akan disimpan jawabannya di soal tersebut dan akan diarahkan ke soal selanjutnya. Kemudian di sisi kanan kiri bawah ini ada tombol perlu review dan jawaban yang ini digunakan untuk menandai soal, menandai soal yang perlu nantinya di review atau ragu-ragu ya. Dan reset jawaban ini untuk berfungsi untuk mengubah jawaban. Nah, kalau di sini ada tombol kirim, ini adalah untuk mengirim semua soal ini yang sudah dijawab, ini akan dikirim ke servernya panitia. Nah, setelah ini semuanya sudah terjawab, baru klik tombol kirim pada sisi kanan bawah. Ya, setelah dikirim, maka nanti akan ditampilkan beberapa petunjuknya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh soal yang sudah dikerjakan semua. Jadi contoh soal yang sudah dikerjakan semua, ini bisa dilihat pada halaman soal. Di sini indikator nomor soalnya sudah berubah menjadi hijau, artinya sudah terjawab semua. Setelah si peserta ini sampai ke soal terakhir, kemudian klik simpan, nanti akan muncul pemberitahuan bahwa yang bersangkutan ini sudah sampai ke soal terakhir. Apakah ingin kembali melanjutkan soal pertama? Apabila peserta ini memang ingin melakukan pengecekan dari soal 1 sampai terakhir, itu bisa pilih ya. Namun apabila sudah yakin tidak ingin melakukan pengecekan, bisa klik tombol tidak. Kemudian baru klik tombol kirim. Setelah klik tombol kirim, maka akan muncul sekali lagi notifikasi hasil soal yang sudah dikerjakan, yang sudah terjawab apakah sudah semua, apakah masih ada yang tidak terjawab, itu akan ditampilkan notifikasinya kembali. Kemudian setelah memang sudah dikerjakan semua, tinggal klik tombol kirim, kemudian akan diarahkan ke laporan hasil ujian latihan. Ya, di laporan hasil ujian latihan ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah skor, ini menyajikan informasi
terkait dengan jawaban benar dan jawaban salah berapa, kemudian hasil dari ujiannya lulus atau gagal. Apabila dinyatakan gagal, ya jadi banyak pertanyaan oleh teman-teman itu, apakah ketika dinyatakan gagal peserta bisa melakukan atau mengulang kembali mengikuti latihan soal. Jadi jawabannya, apabila dinyatakan gagal, si peserta ini bisa melakukan atau mengulang kembali selama tidak melebihi limit yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi artinya masih bisa melakukan atau mengulang kembali latihan yang kedua atau ketiga. Ya. Kemudian pada bagian yang kedua, yaitu laporan soal, ini berfungsi untuk melakukan review si peserta. Jadi peserta bisa melihat dari soal yang dikerjakan, soal mana saja yang salah. Ya, soal mana yang saja yang salah ini bisa dilihat dari nilai, kolom nilai kamu. Apabila nilainya 0, ini artinya salah. Tapi apabila nilainya 1, berarti artinya sebelum melakukan atau mengulang kembali latihan soal, si peserta bisa melakukan review pada soal-soal sekalian. Kemudian ketika pada navigasi bottom navigasi modul sudah berubah menjadi dua semua, maka akan muncul dan aktif tombol UKOM. Ya. Jadi untuk mendaftarkan atau melakukan konfirmasi mengikuti UKOM, syaratnya semua bidang ilmu ini harus diselesaikan, atau artinya sudah lulus semua. Apabila belum lulus, maka tombol UKOM ini tidak akan aktif. Ya. Jadi artinya ini harus lulus, kemudian baru klik tombol UKOM. Ya, kalau sudah hijau berarti ini sudah lulus semua. Kemudian tinggal klik tombol UKOM, maka Anda akan melakukan konfirmasi persiapan ujian UKOM tersebut. Tinggal si peserta checklist saja persetujuannya, kemudian klik lanjut. Setelah itu aplikasi akan mengirimkan informasi akun untuk mengikuti UKOM. Informasi akun untuk mengikuti UKOM. Ini adalah informasinya. Jadi informasi akun ini nomor pesertanya yang digunakan untuk login sama passwordnya. Jadi peserta bisa login menggunakan nomor peserta dan password tersebut. Kemudian alur untuk UKOM khusus Redpacker ini jadi hampir sama mekanismenya, tetapi untuk mengaksesnya beda alamat. Ya, alamatnya di HTTPS, kemudian ukom.ppni-ina.org, kemudian tinggal klik login ya pada sisi kanan atas ini, kemudian nanti akan diarahkan untuk login si peserta menggunakan nomor peserta yang dikirim, menggunakan nomor peserta dan password yang dikirim melalui email si peserta. Setelah dimasukkan nomor peserta dan passwordnya, tinggal klik tombol login, maka akan masuk ke private area UKOM Redpacker ini. Kemudian ada informasi daftar ujian, yang bersangkutan bisa klik mulai ujian. Setelah diklik mulai ujian, maka akan diarahkan ya, proses teknisnya akan loading ya. Setelah selesai sampai selesai nanti loading akan diinformasikan di sini sampai selesai, kemudian klik tombol berikutnya. Setelah itu akan diarahkan, peserta akan diarahkan ke soal latihan. Nah, ini ya maaf, ujian. Soal ujian ini mekanismenya sama dengan mengerjakan soal latihan, kurang lebih seperti itu. Jadi informasinya sama. Kemudian setelah peserta ini dianggap sudah menyelesaikan semua soal yang diisi, kemudian kirim tombol kirim, maka nanti akan diberitahu bahwa soal terakhir sudah bahwa yang bersangkutan sudah sampai ke soal terakhir. Kemudian apabila tidak ingin melakukan koreksi, klik tombol tidak ada, kemudian bisa dikirim. Nanti akan dikasih informasi lagi informasi terkait hasil yang sudah dikerjakan. Apabila sudah yakin, bisa kirim ujian. Ya, kalau sudah semuanya terisi dengan benar, klik kirim ujian, maka tahap selanjutnya akan diarahkan untuk peserta untuk mengikuti kuesioner. Ya, mengikuti kuesioner. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, proses dari pendaftaran sampai sampai ke UKOM. Jadi tadi proses pendaftaran,
melakukan pembayaran, mengikuti latihan modul sampai mengikuti UKOM. Nah, ini ada beberapa hal yang saya rangkum terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita dari sosialisasi 2 hari yang lalu. Ini ada 3 hal yang memang ditanyakan, bagaimana jika saat melakukan latihan soal maupun ini soal modul internetnya mati. Jika koneksi internet peserta mati, maka aplikasi akan memberikan notifikasi bahwa koneksinya atau internetnya mati, dan tidak perlu khawatir bahwa jawaban sudah berhasil disimpan itu tetap akan tersimpan di dalam server. Jadi si peserta jika internetnya kembali normal itu tinggal melanjutkan Bapak Ibu sekalian ya, tinggal melanjutkan dengan waktu yang tersisa. Kemudian jika internetnya mati selama waktu latihan soal modul itu lama, ini bisa mengulang kembali. Kalau waktunya sudah habis bisa mengulang. Kemudian jika hasil latihan soal modulnya gagal, jadi pertanyaan bagaimana kalau si peserta ini begitu melakukan latihan soal pertama gagal. Ini jika gagal menyelesaikan ujian latihan modul pertama dan hasilnya dinyatakan gagal, si peserta bisa mengulang kembali sesuai batas yang sudah ditentukan oleh panitia. Artinya nanti limitnya itu akan ditentukan oleh panitia, si peserta bisa melakukan latihan soal sebanyak berapa kali. Kemudian soal dan jawaban ujian sebelum bisa peserta pelajari untuk memperbaiki nilai hasil ujian, peserta bisa melihat hasil ujiannya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, di bagian terakhir saat mengisi soal latihan itu ada laporan hasil ujian, itu bisa dilihat, bisa direview kembali. Kemudian setiap ujian latihan modul berdasarkan tahapan bidang ilmu, jika bidang ilmu yang Anda ikuti hasilnya tidak memenuhi syarat kelulusan, maka Anda tidak dapat melanjutkan ke bidang ilmu berikutnya. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa pengerjaan atau melakukan pembelajaran itu secara sekuen atau berurutan ya Bapak Ibu sekalian. Artinya untuk masuk ke bidang ilmu yang kedua, yang bidang ilmu pertama itu harus dinyatakan lulus terlebih dahulu baru bisa masuk ke bidang ilmu kedua dan selanjutnya. Kemudian bagaimana jika saya lupa password? Nah, untuk peserta yang lupa password, ini di aplikasi sudah difasilitasi. Silahkan klik tombol lupa password di halaman login, kemudian masukkan email yang didaftarkan sebelumnya, lalu klik tombol kirim. Kemudian peserta akan menerima email yang berisi link URL-nya, kemudian diminta untuk mereka mengganti passwordnya, masukkan password baru, lalu klik tombol simpan. Nah, itu mekanisme bagaimana cara apabila si peserta lupa passwordnya. Kemudian ini juga beberapa kali saya simak bahwa ini sering ditanyakan, yaitu siapa saja yang bisa mengikuti kompetitif khusus perawat ini. Tentunya yang pertama perawat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi uji kompetensi reteken khusus perawat ini adalah dilaksanakan bagi peserta uji kompetensi perawat belum lulus. Jadi ketika ada perawat yang belum lulus saat mengikuti uji kompetensi itu berhak mengikuti uji kompetensi reteken ini. Jadi tentunya yang boleh mengikuti ini adalah perawat yang tidak lulus uji kompetensi reguler. Prinsipnya kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin itu Pak Sigit yang bisa saya sampaikan, dan Bu Yeti mungkin nanti akan dilanjutkan kembali oleh Pak Sigit terkait dengan pengawas lokal. Untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan kembali ke Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit. Ya, terima kasih Pak Agus Budiono, paparan yang sangat detail ya. Mohon izin Bu moderator, Bu Ya, monggo silakan. Silakan Pak Sigit dengan TUK dan pengawas lokal kali ya. Silakan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, masih setia ya untuk bisa mengikuti sosialisasi ini. Saya lihat sih masih 300 nih ya, pesertanya 305 malah ya. Jadi masih menyimak ya.
Baik, Bapak sekalian, saya melanjutkan ya bagaimana pelaksanaan nanti ya, bahwa perlu ada pengawas lokal nanti. Bahwa pengawas lokal tuh karena ini adalah kerja rame-rame ya, ya tentunya harus ada dari pengurus PPNI, ya, AIPNI, FID, HPDKes dan APKSI. Ya. Nah, mereka adalah yang bertanggung jawab matang serta dapat dipercaya untuk melaksanakan ujian. Sebelumnya wajib mengikuti briefing pada hari yang ditetapkan. Kemudian memahami dasar-dasar penggunaan komputer dan internetnya. Saya kira di era sekarang ini ya Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa lah internet dan komputer. Dan kemudian bagaimana sih peran dan fungsi ya? Nah yang pertama adalah memberi pengarahan briefing kepada peserta ujian dalam melaksanakan ujian. Tentunya setelah proses saat ini tentunya ada meeting-meeting khusus ya untuk bisa para rekan-rekan di DRD bisa melakukan briefing. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesiapan lokasi ujian pada 1 hari sebelumnya. Ya, tadi disampaikan Pak Ketua bahwa bisa saja di DPD ya di kabupaten ya, mungkin stikesnya mungkin ya bisa dipakai satu kelas untuk ujian. Memeriksa dan menetapkan kesiapan ruangan ujian. Ya, kita lihat workstation-nya seperti apa dan juga bagaimana server komputernya. Ya, ini saya kira kalau di stikes itu ada tim IT yang bisa kita pakai ya. Kemudian menjamin tidak ada hal-hal yang memungkinkan peserta melakukan perbuatan yang tidak terpuji, seperti mengcopy materi, percobaan dan lain-lainnya. Kalau masalah nanti komputer ini dilengkapi apa ya aplikasi yang kalau dia berhalaman yang lain itu terdeteksi ya. Dan juga hal-hal lain lah nanti ada perjanjian dan sebagainya. Yang kelima, mempersilahkan peserta ujian untuk memasuki ruang ujian sesuai dengan daftar hadir dan gelombang ujian yang telah ditetapkan oleh panitia. Nah, kemudian peran fungsi tim ini juga memberikan penjelasan kepada peserta mengenai tata tertib dan peraturan pelaksanaan, jumlah soal, dan lamanya ujian, termasuk penjelasan menghindari kecurangan. Yang diharapkan kalau retaker ini membaca modul dengan seksama, kemudian juga menyelesaikan soal ya, yang mudah-mudahan dari latihan itu teringat ya, teringat untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang kemudian mirip lah soalnya ya. Kemudian pengawas lokal mengisi berita acara secara online ya, sebagai pertanggungjawabannya. Pengawas lokal meminta komponen uji mengisi presensi serta melatih fakta integritas secara online. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa karena ini daring dan tidak ada yang mengontrol dari pusat ya, tentunya diri sendiri ya dengan komitmen integritas ini bisa mengontrol tidak ada perjokian dan sebagainya. Kemudian peran dan fungsi ya, dan karena ini masih masa COVID ya, mudah-mudahan nanti udah nggak COVID lagi ya pada saat ini melaksanakan ya, tapi kayaknya mustahil yang masih banyak kan. Setelah ujian telah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum masuk lokasi ujian. Meminta peserta untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang telah disediakan sebelum masuk ruang persiapan. Ya, seyogianya mereka yang ikut ini tidak ada ikatan suhu yang sehingga normal-normal saja kita harapkan. Mengingatkan dan menegur peserta agar tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan di ruang persiapan dan di ruang ujian. Dikhawatirkan terjadi penularan ya, klaster baru. Menyiapkan peserta untuk masuk ruang ujian dengan tertib, meminta peserta untuk menunjukkan identitas dirinya sesuai dengan data identitas yang saat mendaftar, melakukan pengawasan selama ujian berlangsung, melakukan absensi peserta, membuat berita acara pelaksanaan Komnas khusus retaker. Kemudian melaporkan kepada pengawas pusat bila ditemukan peserta yang melanggar peraturan. Nah, kemudian tempat ujinya seperti apa? Ya, adalah tempat yang digunakan untuk uji kompetensi khusus retaker yang diusulkan oleh pengawas lokal
yang berlokasi di kabupaten, ini di kabupaten yang minimal ini ya, kota peserta uji dengan ketentuan sebagai berikut. Ya. Penentuan TUK oleh panitia dengan persyaratan tersedia jaringan internet minimal 5 MHz per second per 25 peserta. Sebenarnya cukup rendah ya sebenarnya, jadi minimal ini bisa menjalankan proses ujian ya. Dapat menggunakan modem ponsel dan workstation, laptop atau PC. Lokasi dapat dicapai dengan mudah oleh peserta uji dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh peserta mencapai lokal uji serta kesediaan sarana dan prasarana untuk mencapainya. Yang ketiga, memiliki sel listrik yang memadai dan dapat memfasilitasi workstation untuk bekerja secara optimal untuk pengendalian ujian. Nah, diharapkan punya ini ya, punya UPS kecil ya. Kalau laptop itu bisa sampai 3 jam, 7 jam kadang-kadang. Tapi kalau personal komputer itu biasanya pakai UPS kan cuma 15 menit ya. Kemudian syarat-syarat tadi ya, ruang yang dipakai itu pertama adalah ruang uji memiliki cahaya yang cukup terang, tenang, dan ventilasi baik. Ya, apalagi di masa COVID ini kita perhatikan ventilasi terbuka ya, baik suasana kondusif untuk ujian. Tempat duduk peserta ujian disusun dalam jarak minimal 1 meter baik ke depan, belakang, ke samping, sehingga tidak memungkinkan dan menghindari peserta untuk saling berkomunikasi. Terdapat petunjuk waktu. Biasanya dilihat oleh semua peserta, papan tulis ataupun flip chart untuk menunjukkan waktu dimulai dan berakhirnya ujian. Kalau nggak salah di komputernya ada timernya dan mudah-mudahan tulis timernya. Ruang uji harus siap digunakan bila 1 hari sebelum hari ujian serta ditetapkan nomor kartu ujian. Jadi ada kesiapan sebelumnya. Pesan device di yaitu komputer minimal iCore set 3 ya. Ya, iCore 3 lumayan ya iCore 3 yang mudah-mudahan bisa disiapkan. Nah, inilah kira-kira rancangan kegiatan ya. Hari ini adalah kita akan sosialisasi Ukomnas Sweteken selama 3 hari ya, dari tanggal 1 sampai 3 Maret. Nah, kemudian penetapan TUK nih ya, artinya tempat untuk ini di mana ini kira-kira. Kemudian dan kepanitiaannya. Kemudian kita mulai lakukan registrasi pada 4 Maret sampai 11 Maret nih. Singkat sekali ya, 11 Maret itu nggak lama nih ya. Kemudian fase data regulasi 13 Maret. Kemudian mulai belajar modul, diperkirakan 2 minggu nih ya, sampai 4 April ya, 3 minggu lah. Briefing pengawas pusat secara online, briefing mas lokal secara online, ya briefing peserta oleh pengawas pusat dan lokal ini tanggal 16 April. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang kita rencanakan ini dan kita bisa menolong, membantu, dan mensupport rekan-rekan lulusan ya yang akan menjadi perawat ya, yang mempunyai resmi ya, kompetensi resmi ya, sehingga mereka bisa siap bekerja sebenarnya secara resmi ya. Ini suatu persyaratan semuanya sekarang ya. Masuk BPJS kalau nggak ada uji komisinya nggak bisa ngurus SIP dan sebagainya ya. Baik, demikian Ibu MC, Ibu Yeti ya. Iya, baik. Makasih waktunya. Baik. Pak Rohman ada ya? Halo, Assalamualaikum Pak Rohman. Monggo silakan waktu untuk Pak Rohman. Oh, ada. Bisa kedengaran suaranya? Dengaran. Oke, ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum PSSI, Umum, Ketua DPP, Bu Yeti, selaku MC, Pak Sigit, Prof. Nur, Bapak Ibu pengurus DPW PPNI Jawa Timur dan DPD serta DPKS Jawa Timur. Mohon izin saya mungkin akan menyampaikan 2 menit saja dalam kegiatan ini bahwa persiapan dan ini memang lama sekali Pak tadi sampaikan di proses yang panjang Bapak Ibu sekalian. Secara umum sistem uji ini bisa digambarkan demikian. Ini yang pertama, bahwa
sebelum peserta mengikuti ujian, mereka akan mempelajari modul dulu berdasarkan bidang ilmu yang ada. Pada D3 itu ada 8 keilmuan ya, sedang yang profesional itu ada 9 keilmuan. Nah, peserta ketika sudah mendaftar dan dinyatakan eligible, maka yang bersangkutan akan mempelajari modul dimulai dari KMB. Ini secara berurutan Bapak Ibu sekalian. Mulai KMB, kemudian di dalam keilmuan KMB ada modul, lalu modulnya nanti dipelajari, kemudian ada latihan soal. Setelah itu, maka kalau lulus ya, artinya skornya 70 minimal itu, maka yang bersangkutan dapat mengikuti ke keilmuan lainnya, anak misalnya. Tapi kalau tidak, maka dia akan balik lagi ke KMB, kemudian mengerjakan lagi, mempelajari modul lagi, lalu melakukan lagi latihan soal. Jumlah berapa kali frekuensinya melakukan ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian setelah dinyatakan lulus dari KMB, maka masuk ke modul anak, mempelajari modul, lalu latihan soal. Demikian seterusnya, semacamitas, kemudian jiwa, keluarga, geronti, komunitas, manajemen, gawat daruratan. Nah, ini untuk profesional seperti ini. Kalau untuk diploma tidak ada komunitas ya, sehingga cuma 8 keilmuan yang dipelajari. Nah, setelah selesai semua, maka barulah peserta akan memasuki UKOM khusus retakernya itu, dan selesailah di situ prosesnya. Kita berharap memang semua tentu saja akan lulus ya, sehingga apa yang diharapkan Pak Ketua Umum tadi 2021 ini selesai urusan ini, kemudian kita memasuki babak baru di mana uji kompetensi itu bersifat exit exam. Semoga saja ini bisa solusi ini bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak Sigit maupun oleh Pak Agus terkait dengan bagaimana uji ini dapat dilaksanakan. Jadi kami juga ditugaskan untuk membuat videonya sudah dibuat dan bisa dilihat di link YouTube. Nanti kita akan coba masukkan juga ke website kita. Tutorial ini berisi 3 hal, cara pendaftaran, cara penggunaan modul e-learning, dan cara uji kompetensinya. Memang di ujung ini cara uji kompetensi belum menjelaskan lebih banyak di situ, tapi prinsipnya